Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat aman. Ya, alhamdulillah kita di sini ya mendapatkan nikmat aman. Ya, kita bisa datang, pergi, ya, belajar, bekerja tanpa rasa takut. Ini nikmat aman. Ya. Yang merupakan nikmat yang besar. Yang mungkin insya Allah di sini sudah tahu ya kejadian apa yang belakangan ini terjadi di negara kita, ya, terjadi ya demonstrasi dan seterusnya yang semisalnya di beberapa tempat, bahkan sampai tindakan ya anarkis, ya. Maka ini semua menunjukkan bahwasannya nikmat aman merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Dan disebutkan dalam sebuah ayat, ya, di antara hal yang penting yang bisa mendatangkan rasa aman adalah tauhid. Ya. Sebagaimana Allah SWT firman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah apa? Perbuatan syirik. Maka apa balasannya? Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan. Ya, aman di dunia dan juga nanti aman di akhirat dari azab Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dalam ayat ini ya kita bisa mengambil faedah bahwasannya di antara hal yang bisa mendatangkan keamanan adalah tauhid, dan sebaliknya ya hal yang bisa mendatangkan ketakutan ya adalah perbuatan syirik. Jadi seharusnya seorang muslim, seorang mukmin itu tahu sebabnya kenapa terjadi ketidakamanan di negeri kita. Ya. Kalau yang kita lihat sebatas berita yang di medsos adalah kesenjangan, ya, ketidakadilan, ya memang. Tapi lebih dari itu adalah apa? Karena masih tersebarnya perbuatan kesyirikan. Ini seharusnya menjadi PR. Kalau kita ingin negara kita aman, kita harus ya mengajak ya masyarakat kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi telah disinggung tadi sama Bu Ilham, ya hafizahullah, berkaitan tentang apa? Perayaan Maulid. Dan kita lihat dalam perayaan Maulid ya pada saat ini ya isinya ya tidak lepas dari apa tadi? Khurafat dan ya hal-hal yang menciderai, mengurangi atau merusak tauhid. Ya. Ya. Walaupun atas nama cinta kepada Rasulullah SAW, tapi kalau sampai mengagungkan, mengangkat derajat ya Nabi kita Muhammad di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia sebagai seorang rasul dan seorang hamba, tapi dimintai ya diistighotsah, dimintai tolong, ya dimintai ya untuk menyembuhkan, untuk qada'ul hawaij, maka ini sudah di luar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tugas kita para jamaah sekalian adalah untuk berusaha menjaga diri kita, ini yang utama, dan juga keluarga kita, untuk selalu ya mempelajari ilmu agama ini, terutama berkaitan tentang tauhid. Karena dengan tauhid insya Allah ya janji Allah SWT adalah mendatangkan keamanan. Maka alhamdulillah di negara ini ya Arab Saudi kita bisa merasakan keamanan,
ya karena memang ya negara ini alhamdulillah bifadlillah ya syiarnya adalah apa? Benderanya kalimat la ilaha illallah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar ya, dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmani yarhamukallah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini dan insyaallah kita mulai lagi kajian kita setelah lama libur kurang lebih berapa bulan liburnya ya. Iya. Yang ustadznya liburan ya berarti kajiannya libur ya. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita pentingnya untuk memanfaatkan waktu ya. Memanfaatkan waktu ketika ada ustadz atau pengajar atau ulama yang masih ada. Ya, kesempatan untuk belajar. Ya, kesempatan untuk belajar untuk diri kita ajak keluarga kita karena ya mungkin saja karena suatu hal ya tidak bisa ya nikmat tersebut kita dapatkan pada kemudian hari. Ya, maka kita manfaatkan ya waktu kita untuk belajar. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ya kali ini kita kembali kajian kita berkaitan tentang fikih asma al-husna. Ya tentunya ya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan ya hal yang sangat penting yang untuk kita pelajari. Ya, karena dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan tambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menambah ya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu firman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tugas kita, tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara hal yang penting untuk kita ketahui adalah kita mengenal ya zat yang kita ibadahi. Nah, dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan adalah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini termasuk ilmu yang bermanfaat ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap ya harinya, terutama pada pagi hari kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh Imam Qayyim itu ada 3. Ilmu yang bermanfaat itu disebut oleh Imam Qayyim itu 3, bermuara pada 3. Yang pertama adalah al-ilmu billah, ilmu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, baik berkaitan tentang rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu bi amrillah, ilmu berkaitan tentang perintah Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan tentang syariat, hukum-hukum ya. Berkaitan tentang sholat, ya, zakat, puasa, tata caranya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bil jaza, ilmu berkaitan tentang pembalasan. Ya, maka kita lihat dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali disebutkan tentang balasan apa yang disiapkan bagi orang yang beriman ya, dan juga balasan bagi orang-orang yang kafir, orang yang ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimanillah, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kurang lebih 30 menit ya, sampai jam 10.30 ya, kita akan membaca kitab ya Fiqhu al-Asmaul Husna. Ya, fikih berkaitan tentang Asmaul Husna karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, dan kita sudah sampai pada pembahasan ya yang ke-29 yaitu Al-Wahhab. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Disebutkan di sini oleh muallif, qala al-musannif hafizahullah, wa huwa ismun takarrara fil Qur'anil Karim fi 3 mawadhi'. Qala Allah Ta'ala
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala ta'ala am 'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Wa qala ta'ala fi dzikri du'a nabiyillah Sulaiman alaihi salam qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li hadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, disebutkan dalam Al-Qur'an di 3 tempat. Dan sebagaimana kita ketahui kaidahnya berkaitan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita menetapkan bagi Allah nama, ya, nama-nama apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi sumbernya akidah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam 3 tempat. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 8. Ya, dalam sebuah doa yang penting untuk kita selalu baca, meminta untuk ditetapkan dalam, ya, hidayah, petunjuk. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah jadikan hati kami itu sesat, tergelincir. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya, ini faedah yang sangat penting bagi kita, bahwasannya di dunia ini tidak ada yang menjamin, ya, tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Ya, oleh karena itu disebut dalam sebuah hadis innamal a'mal, ya, binniyat, tapi bisa juga disebut dalam hadis yang lain innamal a'mal bil khawatim. Ya. Jadi amalan itu tergantung akhirnya. Maka kewajiban kita adalah untuk selalu meminta hidayah, ya, agar Allah SWT menetapkan hati kita di atas petunjuk, dan jangan sampai memalingkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah. Karena sudah banyak, ya, orang-orang yang tergelincir setelah mendapatkan hidayah. Contohnya siapa? Nah, coba yang ada dalam Al-Quran. Nah, sudah dapat hidayah tapi, ya, tidak menjaga hidayah tersebut. Ya, contohnya adalah seperti kisah Qarun. Ya, kalau kita lihat Qarun itu awalnya, ya, orang yang biasa saja, kemudian termasuk pengikut Nabi Musa. Ya, kemudian didoakan untuk bisa mendapatkan kekayaan. Allah kabulkan, tapi dengan kekayaan justru menjadikan dia apa? Hatinya, ya, berpaling, ya. Akhirnya dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Ini semuanya kekayaan yang sebanyak, ya. Berapa banyak kekayaan Qarun? Ya. Innama fatihahu latanu asbatil ulil quwwah. Jadi kunci gudang-gudangnya itu yang bawa adalah orang-orang yang kuat, itu baru kuncinya, ya. Kunci berangkasnya. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini semua adalah karena kepintaranku, ini karena ilmuku. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Akhirnya Allah tenggelamkan. Ya. Begitu dan kisah negeri Sabah. Ya, awalnya Allah Taala berikan, ya, negeri yang subur, ya, fakafarat bi an'amillah. Tapi setelah itu kufur dengan nikmat Allah. Ya, akhirnya Allah tenggelamkan. Dan juga, ya, kisah-kisah yang lain, ya, di mana, ya, penting bagi kita untuk menjaga hidayah. Ya. Jangan sampai, ya, ketika kita sudah mengerti jalan kebenaran, kemudian kita berpaling darinya. Karena yang rugi siapa? Kita sendiri. Maka doa ini sangat penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, sini syahid dalam ayat Allah sebutkan innaka antal wahhab. Baik, kemudian juga dalam surat Shad ayat 9 juga disebutkan am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah, ya, pada sisi mereka perbendaharaan, ya, rahmat Rabbmu yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa, dan Al-Wahhab,
Kemudian ayat yang ketiga dalam doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, di mana Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wahabli mulka, dan berikanlah kepadaku kerajaan la yang bagi li ahadin min ba'di, kerajaan yang tidak bisa didapatkan orang setelahku. Ya. Maka ini keutamaan, ya, atau kelebihan Nabi Sulaiman. Allah berikan apa? Kerajaan. Beliau nabi dan sekaligus raja, dan kerajaannya, ya, sangat besar, ya. Bahkan, ya, setan-setan atau jin-jin pun tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman, ya. Innaka antal wahhab, ya, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Tapi berikutnya jamaah rahimakumullah, apa yang maksud dengan al-wahhab? Ya, di sini disebutkan al-wahhab huwa katsirul hibah wal minna wal atiyah. Ya, al-wahhab dari kata wahaba. Apa artinya? Apa artinya hibah? Pemberian, ya, hibah pemberian. Maka al-wahhab adalah katsirul hibah, banyak memberikan pemberian, wal minnah wal atiyah, pemberian hadiah, ya, gratisan, nah, disebut dengan al-wahhab. Dan tentunya al-wahhab di sini, ya, dengan sighah apa dalam ilmu nahwu? Al-mubalaghah. Sighah mubalaghah menunjukkan apa? Al-kathrah. Sangat-sangat, ya, sangat-sangat suka memberi, ya. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah zat yang maha memberi. Apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya begitu banyak nikmat-nikmat, ya, ya, yang Allah berikan kepada makhluknya. Yahibu li'ibadihi min fadlihi al-'azim wa yuwali 'alaihim ni'am wa yuwassi' lahum fil 'ata wa yajzil lahum fin nawal. Faja'at as-sifa 'ala fa'al likathrati dzalika wa tawalihi wa tanawwu'ihi wa si'atihi. Ya, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, pemberian Allah, bisa tidak? Ya, tidak bisa. Bagi diri kita, coba kita lihat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan masya Allah, dengan, ya, dengan rupa yang indah, yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia ini, ya, adalah makhluk Allah pilihan. Ya, Allah ciptakan sempurna. Ya, Allah berikan kepada kita nikmat berupa anggota badan, ya, bisa melihat, bisa mendengar, dan seterusnya. Nikmat yang begitu besar. Kemudian juga, nikmat Allah SWT ciptakan bagi kita, ya, apa yang ada di langit dan di bumi untuk kemaslahatan kita. Ya, ini nikmat yang begitu besar. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Bagi diri kita, ya, kita diberikan dari kita kecil sampai kita sekarang, udah berapa nikmat Allah yang kita, ya, yang kita pakai, yang kita rasakan, ya. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saja, ya, diambil, terkadang kita, ya, merasa lemah, merasa tidak mampu. Ya, buktinya ketika kita misalnya flu, ya, sakit, misalnya berupa flu, tidak enak badan, itu serasa, apalagi, ya, tambah panas, ya, serasa iswadat di dunia, udah, ya, tidak ada, ya, kebahagiaan, ya. Nah, padahal baru dikasih ujian berupa sakit, ya. Dan sakit pun bisa menjadi nikmat. Kapan? Ketika dia bisa bersabar. Allah ingatkan agar dia kembali kepada Allah, bahwasannya dia adalah makhluk yang lemah, perlu dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji dengan sakit. Atau misalnya kehilangan sesuatu, benda, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua yang ada pada diri kita adalah titipan. Ya, titipan. Ya. Pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dititipi. Baik. Maka sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, yang maha memberi banyak sekali kenikmatan, memberi, ya, banyak sekali, ya, pemberian-pemberian yang begitu besar. Wa huwa subhanahu bi yadihi khazainu kulli syai'in wa malakutis sama'i wal ardi wa maqalidil umur.
yatasarrafu fi mulkihi kaifa syaa fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' fa huwa subhanahu yahibu liman yasha ma yasha. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki perbendaharaan segala sesuatu, ya, memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya berbuat di kerajaannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fama sya'akan, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki, ya kehendak kauniyah, ya pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi dan ada di muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti man yasha. Allah beri kepada siapa yang Allah ya inginkan. Ya. Wa yamna'u man yasha. Dan Allah pun menahan, tidak memberi ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita lihat ya manusia ya ada yang Allah berikan kekuasaan, ya ada yang Allah jadikan ya sebagai seorang raja, seorang pemimpin. Ada yang hanya rakyat biasa, ya ada yang Allah berikan kendaraan, ada yang tidak. Ada yang Allah berikan kesehatan, ada yang tidak, ya. Jadi itu semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi? Allah. Yang menahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau ijtama'atil insu wal jin 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak." Ya. Kalau seandainya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk ya, yang di langit dan bumi ini ingin memberikan manfaat ya kepadamu, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali apa yang telah dituliskan, tetapkan, ditakdirkan. Begitu juga sebaliknya. Ya. Maka kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berencana untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan segala ya rencana yang dibuat matang, ya ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah berhasil? Tidak. Begitu juga kaum orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, bagaimana orang Yahudi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, berapa kali Nabi Muhammad SAW mengalami percobaan untuk dibunuh. Ya. Tapi ya ada yang diracun dan seterusnya, ya, tapi semuanya tidak berhasil. Kenapa? Karena Allah yang menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Dan apa yang dicegah, apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin bisa ada yang bisa memberi. Contohnya adalah ya, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Thalib. Bagaimana Nabi kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memberikan hidayah, mengajak kepada dakwah tauhid. Ya, karena beliau begitu sangat sayang kepada pamannya, selain ya beliau adalah kerabat, ya, pamannya karena sudah begitu berjasa. Ya, bagaimana melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ingin ya, pamannya itu masuk Islam, mendapatkan hidayah. Ya abdul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku dengannya nanti pada hari akhirat ya menolongmu, ya berhujjah atasmu, untukmu, membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tapi ya orang-orang kafir Quraisy yang berada di sampingnya, ya Abu Thalib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka, benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sampai akhirnya
wafat di atas kekufuran. Maka Allah SWT turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya yang memberi dan yang menahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah menahan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan. Maka ini memberikan kepada kita keyakinan ya bahwasannya yang memberi dan yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan tentang rezeki juga. Kalau sudah Allah takdirkan, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Walaupun semua orang berusaha untuk mencegahnya. Apalagi mungkin kita di sini sebagian kita sebagai pekerja, sopir. Kalau majikannya itu berusaha untuk mengurangi atau tidak membayar gaji, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, yang menakdirkan bahwasanya kita akan dapat rezeki itu pasti tidak akan lari. Tidak akan lari, pasti akan kita mendapatkan apa yang menjadi rezeki kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, walaupun kita cari, kita lembu dan seterusnya, pasti tidak akan kita dapatkan. Maka kewajiban kita dalam kita mencari rezeki, bekerja adalah fa'ajmilu fit talab. Maka perbaguslah dalam kita mencari rezeki Allah. Artinya apa? Jangan sampai keluar dari tuntutan syariat. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, waktu azan, maka kita berusaha untuk bisa menunaikan sholat. Jangan sampai karena kita sibuk kerja, kemudian kita menalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat aneh orang yang begitu semangat bekerja, bangun pagi-pagi untuk mencari rezeki Allah, tapi dia pada pagi harinya terlewatkan sholat subuh. Mana yang lebih utama? Sholat subuh atau bangun bekerja? Tentunya sholat subuh. Bahkan apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi hadis ini berkaitan tentang sholat sunnah fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka bagaimana lagi dengan yang wajibnya, sholat subuhnya. Nah, kita usahakan sholat subuh bisa berjamaah di masjid dan kita bisa sholat sunnah fajar. Itu yang lebih utama. Adapun rezeki kita diperintahkan untuk mencarinya, tapi dengan tetap yang memperhatikan aturan-aturan syariat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Rezeki Allah itu tidak hanya sebatas apa? Fulus atau real. Nikmat Allah begitu banyak Karena memang biasanya sebagian kita memahami rezeki itu hanya berupa uang uang dan uang Tapi sejatinya begitu banyak nikmat yang rezeki itu begitu banyak macam-macamnya. Dengan kita memahami pemberian Allah yang begitu macam-macam, sehingga timbul dalam hati kita itu rasa syukur, tidak menjadi orang yang kufur. Dan ini yang selalu ditekankan. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena memang syukur ini berat. Berat. Dan disebut dalam ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena biasanya tabiat manusia itu apa? Kufur. Kufur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengetahui bahwasanya nikmat Allah, rezeki Allah itu bentuknya bermacam-macam. Di antaranya apa? Az-zaujah salihah, pasangan atau istri yang salihah, ini nikmat yang besar. Maka disebutkan dalam sebuah tafsir dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang yang bertanya kepada seorang alim ulama, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib, dikatakan kepada beliau, wahai imam, kita mengetahui hasanah fil akhirah adalah surga. Nah, itu sepakat, maklum indal jami bahwasanya hasanah fil akhirah adalah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Walakin ma hasanatud dunya, apa hasanah dunia, apa kebaikan dunia? Maka dijawab oleh imam, hasanah dunia ay az-zaujah as-salihah. Adalah istri yang salihah. Ini merupakan nikmat yang sangat
sangat besar ya. Dengannya ya seorang suami merasa tenang hidupnya, terbantu ya, dan saling ta'awun dalam kebaikan. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah juga adalah az-zurriyah as-salihah. Ya, az-zurriyah as-salihah. Ya, keturunan yang saleh. Ya, betapa banyak orang yang rela mengeluarkan begitu banyak hartanya demi mendapatkan keturunan. Tapi kalau Allah takdirkan tidak mendapatkan keturunan, maka tidak akan mendapatkan keturunan. Maka ketika seorang diberikan az-zurriyah salihah, anak-anak ya, keturunan yang saleh, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nah, ya, sebagaimana doa yang kita selalu panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya, maka alangkah indahnya seorang ayah ketika melihat anaknya tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, semangat belajar, ya, sholat tepat waktu, maka hilang ya capek ya atau beban ya, ketika bekerja. Kenapa? Melihat anaknya tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, mendoakan bagi kedua orang tuanya. Dan kita lihat bagaimana kisah para nabi yang mereka diantaranya adalah Nabi Zakaria berdoa untuk mendapatkan ya, keturunan yang saleh ya, sampai di mana beliau sudah ya di ujung usia ya, tetap berdoa ya kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang saleh ya. Akhirnya Allah berikan ya bagi beliau ya seorang anak yang saleh. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya ya wa aslahna lahu zaujah. Baik. Ini nikmat yang sangat besar juga, keturunan yang tentunya keturunan yang saleh ini perlu perjuangan ya bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik keluarga kita, anak kita ya di atas ya ajaran-ajaran ya, Islam yang benar. Dan juga nikmat-nikmat yang lain ya, nikmat-nikmat yang lain yang itu semuanya merupakan pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keturunan yang saleh yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan anak laki-laki ya, dan ini yang biasanya yang sangat dinantikan oleh orang tua ya, sebagai ya penerus ya keluarganya ya. Begitu juga ya anak-anak perempuan, ada yang diberikan anak perempuan laki-laki, ada yang dua-duanya, dan ada yang tidak sama sekali ya. Yahibu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an ya, berkaitan tentang ya nikmat keturunan ya, dalam surat Asy-Syura ya, ayat 49 sampai ayat 50 berkaitan tentang nikmat keturunan. Baik. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, di antara bentuk nikmat dan rezeki adalah rezeki berupa ya, rezeki berupa keyakinan, keimanan, dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu ya, berkaitan tentang ghidha'ur ruh ya. Jadi nikmat yang tidak terlihat ya secara kasat mata, tapi ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat iman ya. Kemudian nikmat ya keyakinan, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat pemahaman. Ya, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ya orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kalau kita alhamdulillah di sini bisa bertambah keimanan kita, keyakinan kita, maka ini adalah merupakan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, zat yang maha banyak memberikan pemberian dan rezeki. Baik, maka setelah kita mengetahui bahwasannya Allah SWT adalah Al-Wahhab, maka kewajiban kita apa ya jemaah? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan hati kita meyakini bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan nikmat itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah itu yang kedua, dengan lisan kita selalu memperbanyak ya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita selalu ketika selesai ya misalnya memakai baju, selesai makan, kita ingat alhamdulillah. Dan ini yang dicintai, hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut selalu memuji Allah
ya ketika ya mendapatkan kenikmatan, di antaranya selesai memakai baju ya atau makan makanan. Kemudian setelah itu adalah yang ketiga, dengan anggota badan kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat HP, nikmat internet, ya kalau ada kajian online ya tadi ya anjurannya kita berusahakan, walaupun memang ya online tidak seperti offline ya. Ya, tapi ya minimal hadir ya, minimal hadir. Kita fokus 5 menit, 10 menit, insyaallah kalau kita niatnya benar, maka kita akan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka untuk thalabul ilmi. Baik, jadi dengan itu kita merealisasikan, mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita selalu berdoa untuk dibantu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak, karena semuanya kita tidak mungkin melakukan ketaatan kecuali atas bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali atas aun, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang kita selalu panjatkan adalah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini kita minta doa, ya, minta pertolongan dari Allah untuk dibantu dalam ya diantaranya adalah syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu nikmat dan pemberian yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat duduk yang antum sekarang itu berapa juta orang yang menginginkan ya di negeri kita Indonesia itu mencari lapangan pekerjaan di mana ya susah ya. Tapi antum di sini alhamdulillah ya nikmat yang begitu besar. Ya, maka kita selalu diingatkan juga oleh dosen kita ketika kita belajar di kampus bahwasanya bangku yang antum sekarang duduk itu begitu diimpikan dan diinginkan oleh jutaan kaum muslimin ya. Baik. Maka selalu kita mengingat nikmat Allah ya, kemudian setelah itu kita dengan mengingat nikmat Allah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita biiznillah menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan dengan syukur ya itu akan menjaga nikmat tersebut bahkan bertambah. Jadi nikmat kalau kita ingin tetap nikmat ada dalam diri kita, bersyukur bahkan ya, akan bertambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Demikian kurang lebihnya jemaah atas apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.